Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipadi Ramandika dengan NIM 201211024. Eh, Izinkan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ilmu kalam yang berjudul aliran Khawarij dan Murji'ah. Baik, sebelumnya di PowerPoint ini terdapat 4 subbab, yaitu yang terdiri dari pengertian, sejarah, sekte, dan tokoh-tokoh dari kedua aliran ini. Pengertian Khawarij atau Al-Khawarij. Khawarij itu secara etimologis berasal dari kata tunggal Kharij dan Khariji dan juga disalur dari kata Al-Kharij yang kesemuanya memiliki makna yang sama, yaitu di luar atau bagian luar. Oleh karena itu, para ulama bahasa menyepakati bahwa pengertian mereka dengan kata kharaja. Hal ini karena disebabkan mereka telah keluar dari prinsip agama dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Imam Ali. Sedangkan secara historis, Khawarij itu merupakan orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka pada awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Namun pada perkembangan selanjutnya mereka juga adalah kelompok yang tidak mengakui kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian sejarah kemunculan Khawarij. Aliran Khawarij ini pertama kali muncul ketika terjadi di masa Khalifahan Ali radhiyallahu anhu pada tahun 37 Hijriah. Ketika saat itu terjadi konflik antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah beserta pendukungnya. Konflik ini kemudian akan menjadi cikal bakal dan titik awal dari konflik-konflik dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam yang selanjutnya. Khawarij ini pada awalnya merupakan sebuah sekte dan sayap militer atau tentara perang Khalifah radhiyallahu anhu yang menolak arbitrasi yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah, atau dalam kata lain disebut dengan tahkim. Awalnya, kelompok Khawarij memandang bahwa Ali dan juga pasukannya merupakan pihak yang benar karena Ali radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang sah. Sementara Muawiyah radhiyallahu anhu berada pada kelompok yang salah karena selalu memberontak kepada khalifah. Pada awalnya Ali sudah memenangkan perang, namun menurut aliran Khawarij, Ali menerima tipu daya yang licik berdasarkan ajakan dari Muawiyah untuk berdamai. Maka kemenangan yang hampir diraih pun menjadi sia-sia atau hangus. Nah, akibat dari dugaan tipu daya tersebut, akhirnya membuat Khalifah Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah dan digantikan oleh Muawiyah. Nah, hal ini otomatis membuat para pendukung Ali atau dalam hal ini Khawarij, mereka merasa kecewa dengan Ali bin Abi Thalib dan mereka memilih untuk keluar dan meninggalkan dari barisan Ali. Setelah Khawarij atau orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali, mereka langsung menuju sebuah tempat atau desa yang bernama Hururo, sehingga Khawarij ini digadang-gadang atau disebut juga dengan nama Hururiyah. Kadang juga mereka disebut dengan Syirah dan Al-Marikoh. Nah, di Hurura ini kelompok Khawarij melanjutkan perlawanan selain kepada Muawiyah juga kepada Ali. Di sana mereka mengangkat seorang pimpinan yang bernama Abdullah bin Sahab al-Rashibi. Nah, selama mereka memberontak, tercipta suatu radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij sehingga menyebabkan perpecahan. Ada yang mengatakan aliran ini terpecah menjadi 18, 20, dan 22 subsekte. Terlepas dari beberapa banyak subsekte pecahan Khawarij,
para tokoh sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar ada 8. Kemudian ada sekte-sekte ajaran Khawarij. Eh, Ajaran Khawarij ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah Al-Muhakimah, yaitu kelompok yang tidak menaati ajaran Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya arbitrase. Kemudian ada Al-Zakirah, yaitu kelompok pendukung Abu Rashid Nafi Ibnu Al-Azraq. Kemudian ada An-Najdah Al-Azhariyah, yaitu kelompok yang mengikuti pemikiran seseorang bernama Najdah Amir Al-Hanafi. Kemudian ada Al-Baihasiyah, yaitu kelompok yang mengikuti pendapat Abu Baihah Al-Hisam Ibnu Jabir yang berasal dari suku Bani Sa'ad. Kemudian ada kelompok Al-Ajaridah yang dipimpin oleh Abdul Qarim Araj. Kemudian ada As-Salabiyah yang dipimpin oleh Salamah bin Amir. Ada Al-Abadiyah dan As-Sufriyah. Kemudian di dalam doktrin Khawarij ini bisa dirangkum menjadi 4, yaitu khalifah atau imam dapat dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam seperti layaknya demokrasi. Kemudian yang kedua, khilafah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap orang muslim berhak menjadi khilafah asal sudah memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, khilafah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Yang keempat, khalifah sebelum Ali seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu dianggap sah. Tapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Kemudian ada doktrin teologinya. Doktrin pokok Khawarij ini tergolong ekstrim karena mereka menganggap bahwa seseorang yang berdosa besar tidak dapat dianggap muslim sehingga harus dibunuh. Kedua, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang ketiga, seseorang harus menghindari pimpinan yang menyeleweng. Dan yang keempat, adanya wa'ad dan wa'id, yaitu adalah orang yang baik harus masuk surga dan orang jahat harus masuk neraka. Kemudian tokoh aliran Al-Khawarij ini ada 6, yaitu yang pertama ada Urwah bin Hudair, yang kedua Mustalid bin Sa'ad, yang ketiga Usara al-Asadi, yang keempat Quraib bin Marwah, yang keenam Nafi bin Al-Azraq, yang keenam Abdullah bin Bashir. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Murji'ah. Murji'ah ini diambil dari kata irja atau rja'a yang bermakna penundaan, penangguhan dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Murji'ah itu merupakan seseorang yang menunda penjelasan dan kedudukan seseorang yang sedang bersengketa, yaitu Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Menurut mereka biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan siapa yang bersalah dalam permasalahan tersebut. Kemunculan Murji'ah ini dimulai pada abad 1 Hijriah. Nah, paham ini dibawa oleh seseorang yang bernama Ghailan ad-Damsyiki. Dan dasarnya kaum ini merupakan golongan yang netral atau tidak ingin ikut campur dalam pertentangan yang terjadi antara Muawiyah radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka mengambil sikap menyerahkan semua pertentangan masalah yang terjadi antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Muawiyah yang telah menyalahkan pihak Ali karena telah berani memberontak melawan Khalifah Utsman bin Affan. Kaum Murji'ah ini sangat membenci hal-hal yang berhubungan tentang politik dan kekhalifahan. Nah, makanya kelompok Murji'ah ini dikenal sebagai the Quietists atau sebagai kelompok yang bungkam. Karena sikap inilah membuat kaum Murji'ah itu selalu diam dan netral di dalam persoalan politik.
doktrin Mujiah ada 4, eh, mungkin bisa dirangkum. Ini yang pertama, menunda hukuman atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan orang-orang yang terlibat dalam tahkim kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang kedua, mereka menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman dari awal. Dan yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa untuk agar memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekte aliran Mujiah ini terbagi menjadi dua. Ada golongan Mujiah moderat yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, golongan Mujiah ekstrim, yaitu pengikut Jaham ibn Safwan. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tepatnya merupakan dalam hati. Tokoh Mujiah ini ada 6, yaitu Abu Hasan As-Solihi, yang kedua Yunus bin An-Namiri, yang ketiga Ubaid al-Muqtaib, yang keempat Gailan ad-Dimas, yang kelima Bishr al-Malisi, dan yang keenam ada Muhammad bin Karam. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.